Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tarham ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di waktu yang sebentar, yang sedikit kehidupan kita di dunia ini, tiada bosan saya mengajak pada saya pribadi dan semua hadirin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenarnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan dengan muwadhabah kita, keistiqomahan kita, ikhtiar kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya Jumat ini kita bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan menghantarkan kita sebagai hamba-hambanya yang mukminin, muttaqin, yang al-faizina bil jannah, yang diberi kabar gembira nanti dengan surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Jumat ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di Jumat yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kita datang ke masjid yang penuh berkah ini, meninggalkan pekerjaan kita mengais rezeki, dari yang mulai bekerja kasar mungkin, dari yang kuli bangunan, kuli angkut dan lain-lainnya, sampai yang pejabat, dari yang miskin sampai yang kaya, berkumpul di masjid ini beribadah pada Allah. Tiada lain karena memang pertama kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada keluarga kita, dan di sisi lain selaku hamba Allah, ia adalah manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadangkala kita kurang pas ketika mengartikan rizki dari Allah. Kita sering mengartikan rizki adalah bentuk materi belaka, dan kadang kita ragu atau mungkin putus asa di saat kritis kita tidak diberi materi, uang, harta dan lain-lainnya. Sungguh naif sekali baginda Nabi, padahal sudah mengingatkan dalam hadisnya, dalam Bukhari, dalam Arba'in Nawawi, hadis kelima, hadis panjang. Proses penciptaan manusia berawal dari rahim seorang ibu, 40 hari berbentuk mudghah, berbentuk sampai berbentuk alaqah, sampai ditiupkan ruh ke dalam rahimnya ibu setelah 120 hari. Nutfah, alaqah, mudghah, segumpal dari sperma
sel telur menjadi segumpal darah, terus menjadi segumpal daging. Wallahu a'lam bishawab tentang kejadiannya. Yang jelas setelah 120 hari, kata baginda Nabi, Allah mengutus malaikat meniupkan ruh kepada janin tersebut. Namun sebelum ditiupkan ruh, dicatatlah 4 kalimat yang Allah tuliskan, yang Allah catatkan menjadi takdirnya. Pertama, amaluhu, kata Nabi, amalnya. Yang kedua, rizquhu, rizkinya. Yang ketiga, ajaluhu, ajalnya, matinya. Yang keempat, syakiyun am sa'idun, termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Para ulama menafsiri takdir di sini ada 2, takdir muallaq, takdir mubrom, yang kita sama-sama tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas dari hadis ini, rizki kita, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, semuanya sudah ditakdirkan rizkinya oleh Allah dan tidak akan tertukar. Termasuk kita golongan manusia, rizki kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Surat Al-Ankabut ayat 60, Allah berfirman yang artinya, semua yang melata di bumi, baik itu golongan manusia, baik itu golongan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, semua tidak ada yang bisa menanggung rizkinya masing-masing. Bahkan Allah lah yang akan memberi rizki mereka dan kalian semua, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, semua yang hidup, Allah semua yang menanggung rizkinya. Lalu mengapa kita harus ragu, bahkan putus asa dari rahmat rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah ini saya menyitir pendapat guru besar, seorang syekh profesor di zaman sekarang, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan bahwa darajatur rizki arba'. Rizki itu secara derajat, secara ukuran ada 4 derajat, ada 4 ukuran. Yang pertama kata beliau, al-mal huwa adna darajatir rizki. Yang pertama adalah harta. Harta di sini bisa diartikan uang, bisa diartikan tanah dan lain-lainnya yang sifatnya duniawi. Dan ini kata beliau adalah termasuk derajat yang paling rendah. Dunia dan seisinya ini adalah derajat yang paling rendah. Oleh karena itu kenapa dunia diberi nama dunya? Karena dunia berasal dari kata dana. Dana adna dunya, itu artinya adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Sehingga sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ad-dunya jifah, dunia ini adalah bangkai. Oleh karena itu orang yang cinta dunia sama dengan cinta terhadap bangkai. Yang kedua kata Sya'rani, derajat rizki dari Allah itu kepada manusia khususnya adalah al-afiyah, kesehatan. Kesehatan ini hiya a'la darajatir rizki, adalah derajat yang tertinggi dari rizki. Orang yang diberi harta berlimpah, pangkat yang tinggi, serba kecukupan, namun ketika dia tidak diberi rizki al-afiyah berupa kesehatan, maka rizkinya masih sebatas rizki yang rendah. Oleh karena itu berbahagialah kita, karena kita hadir Jumat di sini pasti dalam keadaan sehat walafiat.
dan itu adalah rizki yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kata beliau, rentetan rizki yang ketiga adalah sholahul abna, punya anak-anak yang soleh, punya keturunan yang soleh. Dan ini huwa afdalur rizki, dan ini rizki yang paling utama. Walaupun kita ditakdir Allah dalam keadaan tidak berkecukupan, ditakdir Allah menjadi buruh tani atau buruh-buruh yang lain, rumah kita kecil, hanya bisa untuk di tempat tinggal, namun keluarga itu bahagia, istrinya solihah, anaknya solihah, betapa bahagianya keluarga itu. Karena kebahagiaan bukan ukuran materi belaka. Syekh Mustafa Al-Ghalayan mengatakan dalam kitabnya Idhatun Nasiin, as-sa'adah syai'un nisbiyun, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang relatif, tergantung sudut pandangnya. Dan sudut pandang yang terindah apabila rumah yang kecil mungil diisi oleh orang-orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan punya anak yang solih dan solihah. Kata pepatah Arab mengatakan, ni'amul ilah alal ibad katsirah. Nikmatnya hamba, nikmatnya Allah kepada hambanya banyak sekali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai hal yang terkecil bisa berkedip, bisa bernapas dan lain-lainnya, sampai iman dan Islam kita. Itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para pujangga Arab mengatakan, wa ajalluha, dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan pada manusia itu adalah nujabatul abna, punya anak-anak yang nujaba, anak-anak yang memenuhi terhadap janji-janjinya, anak-anak yang soleh dan solihah. Ketika kita perintah nurut, inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada manusia. Dan yang terakhir kata beliau, yang tertinggi martabat derajat dari rizki yang Allah berikan pada manusia adalah ridho Rabbil Alamin, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita cari, termasuk sholat. Sholat yang kita cari adalah ketika sholat fardu, fardon lillahi ta'ala, puasa pun lillahi ta'ala. Yang kita cari adalah lillah, agar Allah ridho. Ketika Allah ridho, dimanapun kita ditempatkan di dunia ini, maka kebahagiaan akan menaungi kita. Namun Allah tidak ridho, walaupun kita masuk surganya, maka disitulah adalah tempat kesengsaraan bagi kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 4 tataran rizki ini kalau kita kaji dalam Al-Quran jelas sekali. Mulai dari yang pertama, rizki harta, karena memang semua orang pasti diberi ma'isyah oleh Allah, pasti diberi rizki oleh Allah. Bahkan dari mulai kandungan Allah beri rizki kepada kita. Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Adalah suatu perintah bagi kita untuk mencari rizki, yang artinya Allah adalah zat yang telah menjadikan buat kalian bumi ini sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, famshu fi manakibiha, silahkan anda berjalan semua menuju penjuru-penjuru bumi, wa kulu min rizqi, dan carilah rizki di sana, pasti akan kita temukan, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Rizki kesehatan adalah rizki yang juga tatarannya yang kedua yang tadi yang saya sebutkan adalah yang paling penting juga, yang tertinggi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, beliau bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihha liman ittaqa khairun minal ghina. Tidak apa-apa orang di dunia ini cari kekayaan, silahkan. Tapi kata Nabi, was-sihha liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan buat orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan ni'am, dan hati yang tenang, hati yang tentram adalah betul-betul merupakan suatu nikmat yang besar. Dan yang terakhir, rezeki anak adalah rezeki yang kita dambakan. Karena kita oleh Allah ditakdir langsung mungkin punya keturunan. Beda dengan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim yang selalu berdoa sampai usianya menjelang usia udur, usia 80-90 tahun. Beliau selalu berdoa mulai muda karena tidak beri keturunan oleh Allah. Dalam Al-Quran jelas-jelas, dan mungkin
sudah menjadi doa kita. Rabbi habli minas solihin, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, beri saya keturunan yang soleh. Senada dengan itu Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doa-doa agar kita mempunyai keturunan yang soleh dan solihah. Dan paling akhir, yang paling penutup adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun rezeki yang kita dapatkan, kalau tidak diridhoi Allah, justru dimurkai Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rezeki-rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena ridho Allah adalah ridho yang paling besar yang diberikan kepada manusia. Dalam At-Taubah ayat 872 Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Ridhonya Allah itu adalah yang paling besar rezekinya yang diberikan pada kita. Dan hal itu adalah fawzul azim, suatu yang kita betul-betul dambakan. Mudah-mudahan rezeki kita barokah dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.